Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya. Ya. Kali ini kita akan belajar lagi mata pelajaran matematika, yaitu sudah tidak bilangan bulat lagi, melainkan tentang operasi bilangan. Nah, untuk yang pertama yaitu operasi bilangan cacah. Kalau yang kemarin adalah operasi bilangan bulat, sekarang operasi bilangan cacah. Di mana operasi bilangan cacah ini yang pertama adalah tentang sifat-sifat dari sebuah operasi. Jadi operasi bilangan cacah ini juga mempunyai sifat-sifat. Tentunya kalian sudah mengetahui bahwa operasi bilangan cacah itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di antara operasi-operasi tersebut ternyata memiliki beberapa sifat, yaitu ada 3 sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua adalah sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Dan yang ketiga adalah sifat distributif atau persebaran. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Komutatif, ya. Komutatif atau pertukaran. Pertukaran di sini bukan berarti kalian harus tukaran, tidak, ya. Pertukaran ini yang dimaksud adalah pertukaran tempat. Tahu ya maksudnya ya. Jadi misalnya tadinya kamu rumahnya di Bapangan, tukar tempat dengan yang ada di Panggang. Nah, yang di Panggang gantian di Bapangan. Itu contoh namanya pertukaran, tukar tempat, ya. Jadi kalau sebuah operasi misalnya A ditambah B, nah, sama dengan B ditambah A. Nah, maksudnya apa? Yang tadinya A letaknya di depan ditambah B letaknya di belakang, itu sama dengan B di depan ditambah A-nya di belakang. Tukar tempat. Kalau kita contohkan dalam sebuah bilangan, maka 2 misal, ini misal ya, 2 ditambah 5. Nah, A-nya 2, B-nya 5. Maka karena ini B-nya 5, ini A-nya 2. Coba kita buktikan. 2 tambah 5 berapa? 7. 5 tambah 2 berapa? Ternyata hasilnya sama. Ya, ternyata hasilnya sama. Maka inilah yang dinamakan sifat komutatif. Dan sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Hanya pada penjumlahan dan perkalian. Yang lain tidak. Kemudian sifat yang kedua adalah asosiatif. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, asosiatif adalah apa tadi? Ya, pengelompokan. Jadi, apabila ada beberapa operasi, maka operasi tersebut kita kelompok-kelompokkan dulu. Bagaimana caranya? Dengan cara kita beri tanda kurung. Misalkan A ditambah B ditambah C, ya. Sama dengan ini juga sama, A ditambah B ditambah C. Cuman yang membedakan ini adalah yang depan ini kita kelompokkan dulu A tambah B, sedangkan yang ini kita kelompokkan yang belakang B ditambah C. Apakah hasilnya sama? Ya, kita buktikan. Di sini A kita contohkan 3 misalnya, yang B 4, ya. Yang C 5, udah urut aja, ya. Sekarang
Yang kedua, ini 3 ditambah 4 ditambah 5. Ini ada operasi dengan bilangan yang sama, yaitu 3, 4, dan 5. 3, 4, 5. Cuman pengelompokannya yang berbeda. Yang depan ini kita kelompokkan depan juga, yaitu 3 ditambah 4 kita kelompokkan. Yang ini pengelompokannya adalah 4 dan 5. Sehingga kalau kita hitung sesuai aturan, maka ini harus kita hitung dulu. 3 tambah 4 sama dengan 7 ditambah 5. Sedangkan ini yang dalam kurung adalah 4 tambah 5. Berarti 4 tambah 5 adalah 9. 4 tambah 5 adalah 9. Kalau sudah, kita hitung lagi 7 tambah 5 adalah 12. Ya. Sedangkan 3 tambah 9, 12. Sama. Nah, ternyata setelah menggunakan sifat asosiatif, ya, penjumlahan ini, operasi penjumlahan ini berlaku sifat asosiatif. Dan perlu kalian ingat, tidak semua operasi itu berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan yang menghasilkan nilai yang sama. Jadi hanya penjumlahan dan perkalian. Ya, hanya penjumlahan dan perkalian. Sedangkan untuk kurang dan bagi, pengurangan dan pembagian, tidak berlaku sifat komutatif, juga tidak berlaku sifat asosiatif. Di sini contohnya hanya penjumlahan. Sekarang akan saya buatkan contoh perkalian, ya. Menggunakan bilangan yang sama. A kali B sama dengan B kali A. Di sini A-nya 2, B-nya 5. A-nya 2, B-nya 5. Maka ini 5 kali 2. 2 kali 5 berapa? Ya, betul. 2 kali 5 adalah 10. Sedangkan 5 kali 2 juga 10. Nah, maka kita sudah membuktikan bahwa perkalian juga berlaku sifat komutatif. Ya. Sedangkan asosiatif, di sini A tambah B tambah C. Sekarang saya ubah A kali B kali C. Ini juga sama, A kali B kali C. Di sini yang kita kelompokkan A kali B, yang ini yang kita kelompokkan B kali C. 3, 4, 5. 3 kali 4 kali 5. Di sini 3 kali 4 kali 5. Kelompoknya 3 kali 4, ini kelompoknya 4 kali 5. 3 kali 4 berapa? 12. Ini 4 kali 5, 20. Nah, kalau sudah, ini 3 kali. Kemudian kita hitung lagi 12 kali 5, yaitu hasilnya 60. 3 kali 20 hasilnya 60. Nah, ternyata juga hasilnya sama. Jadi penjumlahan dan perkalian berlaku sifat komutatif. Begitu juga dengan asosiatif, hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Bagaimana dengan pengurangan? Tidak berlaku, ya. Jadi misalnya di sini 2 dan 5. 2 dikurangi 5 sama dengan ini, kalau kita balik 5 kurangi 2. 2 kali 5 berapa? Negatif 3. 5 kali 5 kurangi 2 adalah 3. Berarti salah, tidak berlaku sifat komutatif. Pembagian juga sama, tidak berlaku. Ya. Demikian untuk materi untuk pagi hari ini. Tugasnya nanti silakan dibuka di Classroom, ya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.